Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-276 ya dari surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 276.
Itu baris ke-12 dari atas ya, ada yang sebelah kiri gitu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaq Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ay yudhiba rib'ahu wa yamhu khairuhu wa in kana ziyadatun fi dzahiri wa yuksiru as-sadaqat wa yunammiha wa in kanat nuqsanan fi syahid wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim ay la yuhibbu kulla kafurul qab asimul qaul wal fi'li wa fil ayah taghlidun fi amri riba wa idzanun bi annahu min fi'lil kuffar. Summa qala ta'ala madihan al-mu'minina al-muti'ina amruhu fi iqamatis salati wa ita'iz zakat. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata ay sadaqu billahi wa 'amilus salihat allati min jumlatiha iqamatis shalah wa ita'iz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ay lahum sawabuhum al-kamil fil jannah wala yakhafuna yawmal faza'il akbar wala yahzanuna rabbakum waraqibu fima yahzanun ala ma fatahum fid dunya wallahu a'lam. Ayat yang ke-276 ini Allah Subhanahu wa taala masih akan menjelaskan tentang bagaimana ya bahaya riba ya. Sini Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqat. Allah Subhanahu wa taala ya melenyapkan riba ya ataupun menghilangkan riba wa yurbis shadaqat ya dan memperbanyak jalan-jalan untuk bersedekah ya. Apa tafsiran daripada ayat yang ke-200 ya 76 ini? Di sini ditafsirkan ayyudhiba rib'uhu ya. Riba itu semuanya betul-betul Allah hapus. Ya, jadi secara hukum memang yang namanya riba itu ya Allah musnahkanlah. Ya, yang dijelaskan hanya tentang apa? Tentang bagaimana hukum ya riba dan dampak-dampak negatif yang akan didapatkan ya bagi seorang yang apa? Melakukan transaksi yang namanya transaksi riba. Ya, itu. Nah, meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tuh ya, yang namanya riba Allah sudah musnahkan ya, bahkan di sini juga dikatakan wa yamhu khairahu. Ya, kebaikannya juga dihapus. Artinya Allah sudah memandang ada sisi baik dari mana yang namanya riba itu. Ya. Kalau yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu jalan yang benar. Ya, benar dalam arti sesuai dengan firman Allah dan juga sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat. Ya. Kalau ada yang mengatakan riba itu boleh dan banyak kebaikannya, kebaikan dari sisi mana?
Mungkin seseorang ketika dia mengatakan oh riba itu baik itu, ya karena orang udah diapain, ditolong dia masih wajar, ya tuh. Tapi dia belum ngerasain bagaimana rasa sakit hatinya kalau dia diperlakukan oleh orang seperti ketika dia melihat orang lain diperlakukan oleh yang lainnya. Ya, jadi kan orang tuh lebih gampang ngomong daripada apa? Merasakan kenyataan yang ada. Ya, orang bicara itu ya apa namanya lebih mudah daripada membalikkan ya telapak jari kita atau telapak tangan kita. Ya, kalau orang yang namanya ngomong itu ya gampang. Ya, tuh. Padahal Allah sudah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, itu sudah di apa tuh? Dihapus, dihilangkan habis-habisnya ya yang namanya apa? Transaksi riba tuh. Ya. Selanjutnya, wa in kana diyadatun fil zahir. Ya, meskipun secara zahir orang yang melakukan riba itu apa? Banyak lebihnya, banyak tambahannya. Ya, lebih secara zahir tapi musibah secara apa? Batin. Ya, coba bayangin Pak, nggak ada orang yang kaya karena riba. Ya, sekaya-kayanya orang yang dapat duit dari jalan yang haram itu nggak akan berjalan lama. Ya, pasti ada aja apanya. Ya, ada aja dampak negatif yang akan datang menghampiri itu bagi orang-orang yang gemar ngapain? Ya, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena orang kan digambarkan kemarin ketika orang kalau masih tega-teganya makan harta riba, itu sama seperti itu orang ngapain? Ngirup darah saudaranya sendiri. Ya, berarti itu orang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ya, artinya apa? Di saat orang lagi susah, yang semestinya itu mendapatkan jalan kemudahan, ya, justru apa? Ya, mendapatkan banyak tekanan-tekanan. Ya, saat itu mungkin ketika dia lagi dapat duit nggak mikir, ya. Tapi nanti ketika tuh uang udah mulai berkurang, ya, baru tuh orang mikir, ya Allah, ternyata utang gue sekian bayarnya berkali-kali lipat tuh ya. Tuh, situ baru mikir. Ya, nah ketika tuh orang mikir dan dia merasa kecewa, itu namanya apa itu? Zolim itu orangnya. Ya, menzolimi orang itu, ya, itu namanya apa? Haram dalam agama Islam. Tuh, ya. Ya memang dia bertambah, cuma bertambahnya itu orang dari jalan yang mana? Yang salah. Ya, kan seseorang itu Pak dalam rangka mendapatkan rezeki cuma dua jalannya. Ada jalan yang benar, ada jalan yang salah. Yang benar Allah kasih, yang salah Allah kasih enggak? Kasih. Tapi jangan salah. Ketika ada orang menjalankan sesuatu yang salah, kok dikasih rezeki juga, berarti apa itu? Allah ridho dong. Jangan. Ya, kan yang namanya dunia ini adalah pilihan. Ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ya, satu kelompok mereka ingin mendapatkan surga dan satu kelompok lagi ingin apa? Dapatkan neraka. Ya kalau dia baik, Allah kasih surga. Kalau dia nggak baik, Allah kasih apa? Ya neraka. Nah, yang menyebabkan dia nggak baik itu kira-kira siapa coba? Kan dirinya sendiri. Ya, kan tegas banget dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Ya, dan tidaklah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala ya akan berbuat zalim sedikit pun kepada seorang hamba. Ya, nggak mungkin. Ya, tapi ini orang ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya keduniaan, ya, dalam bentuk halnya materi, segala macam cara diapain? Dilakuin. Terlepas itu haram kek, masa bodoh, yang penting gua dapat. Ya, secara zahir memang dia dapat tambahan duit banyak. Zahirnya, tapi ingat, ya, sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, ya, dari sesuatu yang haram meskipun sedikit, ya, itu Nabi katakan fannaru aula bihi. Ya, buat orang kayak gitu tuh pantasnya di mana? Di neraka.
Ya, berarti dia lagi ngapain tuh? Ngidupin bara api neraka di dalam apanya? Dalam perutnya sendiri. Tuh, ya, tuh. Secara zahir memang dia bertambah, tapi nggak berkah. Ya, yang namanya berkah itu Pak dikit, tapi kita rasakan cukup aja. Ya, namanya nggak berkah banyak secara zahir, tapi merasa apa ya? Kurang aja bawaannya. Ya, padahal udah hidup serba ada, rumah mewah, mobil mewah, ya, ATM gedor banyak, di mana-mana dia punya, tapi masih merasa kurang. Kenapa itu? Karena nggak berkah. Ya, orang kalau berkah itu ya udah, ya, cukup dengan apa yang ada, ya istilah mengembangkan itu lain lagi. Ya, kalau orang mengembangkan dari jalan yang benar, wa ni'ma billah. Ya, tapi ketika seseorang mengembangkan sesuatu yang salah untuk mendapatkan dunia dengan cara yang salah, ini yang Allah nggak demen. Ya, sama aja Pak. Allah kan udah banyak berbuat baik kepada kita ya. Dikasih kita nikmat bisa hidup, dikasih kita nikmat masih bisa terlihat, berjalan, memegang, merasa dan lain sebagainya. Ya, tuh secara logika aja tuh kalau kita ngelanggar hukum-hukum Allah kira-kira Allah murka gak? Murka Pak. Ya, ibarat kita nih habis ngebantuin satu orang. Tuh orang yang habis kita bantuin saat dia lagi susah, ya, tahu-tahu kita dikerjain sama dia. Ya, tahu-tahu kita diapain tuh? Dicelakain sama dia. Kira-kira tuh orang yang habis kita bantuin tuh kurang ajar apa kagak? Ya, kurang ajar. Ya. Tuh orang juga akan merasa bangsat nih orang. Ya, kalau gue tahu di bawah aku bakal bantuin biar dia mampus sekalian tuh orang. Ya, lo nggak bisa. Ya, kita ketika sudah Allah berikan jalan yang baik, ya, tuh jalan yang baik ikuti jalan yang baik itu. Ya, nah yang namanya apapun karunia Allah yang Allah berikan kepada kita ini semuanya adalah apa Pak? Amanah. Ya, nikmat juga amanah bukan? Amanah. Nikmat panjang umur, nikmat badan sehat, itu Allah kasih kayak gitu. Kira-kira kalau kita orang beriman disuruh ngapain itu? Beramal soleh, ya, bukan justru ngapain? Membuat kemaksiatan, membuat kezoliman di sono sini, orang disakiti dan lain sebagainya. Ya, Allah masih diemin aja, tapi suatu saat pasti Allah bakal apa? Ya, memberikan balasan. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kalian mengira Allah itu lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar kata Allah. Akan tetapi Allah tunda aja sementara agar nanti suatu saat dia bakal ngerasain dan ngelihat sendiri apa yang dia lakukan. Ya, tuh. Allah masih apa itu? Masih sayang sama kita. Ya, Allah masih apa ya? Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita ngapain? Banyak-banyak apa ya? Beramal soleh dan bertobat. Ya, kan kita harus sadar Pak, yang namanya kita manusia meskipun kita beriman. Maaf kalau ditimbang amal kita Pak, masih banyakkan dosa kita sama amal kita. Ya, terus terang aja. Ya, kita manusia apaan sih yang kita mau sombongin coba? Meskipun kita udah orang baik banget tahajud setiap malam, ya, nggak pernah tinggal puasa Senin Kemis, puasa apa itu Ayyamul Bid, puasa Daud. Jangan kira kita orang yang terbaik, ya, nggak bisa. Karena Allah kan ya dengan tegas mengatakan di surah Al-Mulk apa tuh? Ya, yang Allah katakan di akhir ayat yang kedua apa? Ayyukum ahsanu amalan. Ya, yang baik amalnya. Amal yang baik yang seperti apa sih Ustaz? Amal yang baik adalah amal yang bisa merubah pribadi kita. Ya, sama ketika orang belajar ngaji sono sini, ya, tapi nggak merubah perilaku dia, berarti itu ilmunya nggak manfaat. Ngaji sono, zikir sono, ya, seperti orang rajin sholat, nggak pernah tinggal jamaah di masjid, ya, kalau sholat rapi, ya, pakaian ini, tapi kelakuannya apa? Nggak sesuai dengan amal yang diperlihatkan di hadapan orang. Tanya diri kita, kenapa? Berarti ada yang nggak beres di sholat kita. Ya kan? Kan sholat udah tegas Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat yang sebenarnya itu adalah dia akan apa? Membentengi kita
ya, mengepung kita, memberikan tembok kita dari apa? Dari perbuatan keji dan munkar. Ya, nah, kalau orang katanya orang rajinnya ngajin banget, ya, taklim di mana aja dia ada, mohon maaf, tapi kok masih main bang keliling bang gitu, oh, berarti nggak beres. Ya, itu sadarnya kepada siapa Pak? Kepada diri kita sebenarnya. Ya, gampang aja sebenarnya saya menilai. Dari situlah makanya Allah itu nggak bisa dibohongin tuh kayak gitu. Ya, tuh. Baik. Wa yukassirus sadaqat. Ya, tuh. Dan yang namanya sedekah itu diapain? Ya, diperbanyak jalan-jalannya, ya. Tuh. Wa yunammiha, ya, dan diberikan apa? Berkembang. Yunami itu artinya berkembang. Wa in kanat nuqsanan fi syahid. Ya, secara zahir memang orang sedekah itu hartanya apa? Berkurang. Ya, ya orang punya duit 10 juta, disedekahin 250.000, tinggal berapa? Ya kan? Berarti tinggal berapa? Ya, berapa tinggal tuh? 9.750.000 kan? Kan kurang. Secara zahirnya kurang, tapi secara filosofisnya, hakikatnya harta yang kita apain tuh sedekahkan adalah apa? Bertambah. Ya, kan tegas Allah katakan dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis Nabi juga jelasin. Ya, dalam Quran Allah katakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tuh, sedekah yang kita keluarin di jalan Allah satu jadi berapa? 70, 70 jadi 700, 700 jadi berapa itu? Itu jadi berlebih-lebihan. Makanya Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan apa itu? Melipat gandakan ya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu maha apa? Maha luas wa alim. Allah maha tahu. Ya, gitu. Artinya apa, Pak? Gampang kita menilainya. Seseorang ketika dia sedekah, ya, Allah kasih bukti dia itu tambah berkah, berarti sedekah yang dijalankan itu benar jalannya. Ya. Jangan sampai seseorang yang beriman dia ngeluh, Ustaz, saya banyak sedekah bukan tambah berkah, usaha saya tambah, ya, habis modal nggak kelihatan, jangan untung, modal aja nggak kelihatan. Kenapa itu? Introspeksi diri kita. Ya, berarti ada yang apa ya? Yang salah dalam bersedekah kita itu. Ya, kalau niat kita ikhlas, insya Allah Allah nggak mungkin apa tuh? Ya, berbuat zalim. Allah nggak mungkin bohong kepada siapa ya? Hambanya. Ya, Nabi juga mempertegas mana qasamalun min sadaqatin. Ya, harta yang disedekahkan itu nggak bakal berkurang. Baliyazdad, baliyazdad, baliyazdad. Ya, akan selalu apa? Bertambah, bertambah dan bertambah. Ya, kita sedekah Pak, dia akan merasakan nikmatnya sedekah ketika dia melakukan sedekah itu dengan benar. Sama seperti nikmat orang yang lagi sakit, dia akan merasakan nikmatnya orang sehat. Ya kan? Oh Allah, ternyata sehat enak ya. Kenapa ya dulu waktu sehat gue malas ngaji, gue malas sholat jamaah di masjid. Kenapa ya? Ya coba dari dulu tuh, udah kayak gini mau ngapain? Nah, itu baru apa itu? Baru bisa ngomong. Ya, kenapa? Karena dia baru merasakan sesuatu yang gak enak saat itu. Ya, tapi ketika dia sudah merasakan sesuatu yang gak enak saat yang dirasakan sekarang, baru dia ada apa tuh? Penyesalan. Ya, yang namanya nyesal gak ada yang duluan. Pasti ngapain? Belakangan. Ya, nah namanya sedekah itu Allah akan ngapain? Perluas. Allah pasti tambahin. Ya, tuh. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak suka kepada orang-orang yang selalu apa? Ya, ingkar dan berbuat dosa. Ya, ingkar kufur nikmat. Nikmat apa yang kita ingkari? Nikmat kesehatan, ya, nikmat melihat, nikmat ketenangan hati. Nikmat-nikmat itu banyak, Pak. Ya, yang Allah berikan kepada kita. Itu semuanya adalah merupakan amanah Allah.
Ya, makanya yang namanya syukur nikmat kepada Allah itu adalah merupakan amanah. Kenapa? Kalau kita nggak syukuri berarti kita jadi orang yang apa? Kufur, kufur nikmat. Nah, orang kufur berarti apa? Khianat. Kan gitu. Ya, amanah lawannya khianat. Ya, Allah udah kasih, dia panjang umur, dia sehat, kasih rezeki banyak. Tapi kenapa lupa? Kan begitu. Ya, berarti itu termasuk ke dalam apa? Orang-orang yang kufur nikmat. Jangan sampai itu. Ya. Baik. Aila yuhibbul ya kullu kafurul qalb ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang memiliki hati selalu ingkar ya, hatinya ingkar, enggak mau apa itu meyakini bahwasanya nikmat itu sebenarnya dari siapa? Dari Allah ya. Apapun yang dia lakukan Pak itu adalah apa ya, Allah yang menggerakkan ya. Kita usaha sekeras apapun usaha kita Pak, kalau Allah belum merestui apa yang menjadi usaha kita, jangankan kita pulang sebelum maghrib, dari subuh kita pulang subuh juga nggak bakal dapat apa-apaan ya, kalau memang Allah belum apa ya, menghendaki ya tuh. Jadi ketika ketergantungan kita kepada makhluk ya, nah ini suatu hal yang salah ya. Dia mengibaratkan dengan gua usaha keras pagi siang sore malam nginep ya, dia bakal apa ya, bisa ya, menghidupkan keluarganya ya, belum tentu ya. Itu kan namanya ikhtiar. Sekarang ikhtiar ente udah cukup, doa gimana, doa udah cukup, tawakalnya gimana ya. Itu harus klop tiga-tiganya tuh Pak ya, ikhtiar, doa, dan tawakal ya. Di antara tiga ada yang kurang aja, ya jangan harap, udah tar dulu kata Allah ya. Kalau tiga hal ini udah diapain, dijalanin, insya Allah ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah apa itu, fahuwa hasbuh ya. Tuh, wa man yatawakkal 'ala Allah haqqut tawakkuli ya, la razaqahu kama yarzuqut thair kata Nabi ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka aku akan berikan rezeki seperti aku memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasan wa taruhu bitana ya. Waktu dia pergi keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut apa ya, kosong, lapar ya, wa taruhu bitanan, tapi begitu pulang dia ngapain, dia bawa tuh makanan buat anak-anaknya ya. Tapi namanya burung Pak, ada gak burung nyolong mencuri, ada gak ya? Meskipun terjadi di hewan dia nyolong, wajar. Kenapa nih, nggak punya akal ya. Tapi manusia dia berani ya nyolong, bukan miliaran lagi, triliunan ya. Alhamdulillah min zalik gitu ya. Tuh, jangan sampai senang di dunia, bebas di dunia, tapi di akhirat jangan apa, jangan harap ya. Tuh. Baik. Asimul qaul wal fi'li ya. Tuh, dosa yang dia lakukan baik dosa berupa ucapan ya, ngomong manis-manis, janji sono janji sini, tebar pesona sono tebar pesona sini, itu ucapannya itu ya. Ucapan gak sesuai dengan apanya ya, janjinya itu gak sesuai dengan apa, ucapannya beda-beda ya. Itu kan ciri tanda orang apa itu, orang munafik ya. Tuh, wal fi'li, perbuatannya juga ya, pekerjaan perbuatan yang dilakuin bikin orang resah mulu ya. Ada orang kalau ada dia tuh bawaannya apa ya, nggak tenang bawaannya itu ya. Ini kerjaan dia siapa lagi, bentar-bentar motor hilang, bentar-bentar ayam hilang ya, bentar-bentar apa itu hilang, ada aja yang hilang ya. Tuh, itu orang yang nggak amanah namanya itu ya. Baik. Wa fil ayat, nah dalam ayat ini taglizun fi amri riba ya, merupakan apa, tagliz. Tagliz itu artinya larangan keras tentang masalah riba ya. Tuh, wa izanun ya, izan di sini artinya deklarasi ya. Apa deklarasi yang Allah katakan, bi annau min fi'lil kufar
Ya, bahwasanya yang namanya riba itu adalah perbuatan orang apa ya? Orang kafir. Pak, kalau kita ngaku beriman tapi masih demen riba berarti kita orang apa? Mendingan kafir, ya. Dia nggak tahu hukum, ya. Kita orang Islam, orang ngaku beriman kepada Allah masih berani ambil riba. Nauzubillah min zalik, ya. Tuh. Kalau orang kafir itu memang kerjaannya dia udah biarin. Ya, karena memang hukum Islam itu diberlakukan buat siapa? Buat pemeluk agama Islam. Ya, tuh. Ya wallahu a'lam di kalangan hukum mereka orang kafir apakah ada yang namanya larangan riba? Ya, kita nggak tahu itu. Ya. Tapi sesuatu Pak yang namanya yang tidak baik saya yakin di semua agama pasti ada. Ya, nggak ada tuh agama apapun menyuruh pemeluknya untuk melakukan yang tidak baik, nggak ada. Ya, tuh. Apalagi agama yang sifatnya agama samawi. Ya, agama samawi itu memang agama yang turun dari ya Allah dan dibawa oleh para nabi dan rasul. Itu kan agama-agama yang benar itu. Ya, tapi kadang kala diapain? Disalahgunain tuh agama yang Allah sudah turunkan kepada siapa? Kepada manusia. Ya, itu. Baik. Summa qala ta'ala madihan al-mu'minin al-muti'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, madihan al-mu'minin, memuji orang-orang yang beriman al-muti'in, orang-orang yang taat ya amruhu terhadap perintahnya. Berupa apa? Fi iqamis shalah, ya, dalam menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan selalu apa? Membayar zakat. Ya, tuh. Allah katakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, wa amilus solihat, ya, dan mereka apa? Gemar melakukan amal soleh, ya, amal soleh Pak. Wa aqamus salat, ya, wa aqamus salah, dan juga selalu apa? Menegakkan salat, ya. Wa atawuz zakah, dan selalu apa? Membayar zakat. Ya. Nah, ini kan berarti ke dalam apa tuh? Pilar-pilar Islam. Ya, pilar Islam ada berapa ya? Kan ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Itu kan 5 pilar Islam itu, Pak. Ya, padahal kalau kita terapkan Pancasila itu cakep banget tuh. Pancasila ada 5 sila. Islam juga punya 5 pilar. Ya kan rukun Islam itu. Ya, tuh. Baik. Nah, apa tafsirannya? Ya, ai sadaku billahi. Ya, mereka itu apa? Sadaku billah. Ya, membenarkan adanya Allah. Ya. Nah, apa yang menyebabkan dia itu kok bisa membenarkan adanya Allah? Karena orang-orang yang beriman untuk meyakini dengan sebenar-benarnya yakin adanya Allah, ya banyaklah. Ya. Tuh Pak, bumi bisa ada, emang bisa dengan ada sendirinya. Langit ada, laut ada, gunung-gunung ada. Ya, itu. Memang bisa jadi dengan sendirinya. Pasti ada yang siapa? Ada yang menciptakan. Ya, itu. Enggak mungkin dengan adanya sendirinya itu. Ya, nah siapa yang menciptakan? Ya, kalau bukan Allah siapa lagi? Ya, jangan jauh-jauh, Pak. Ini kita pakai alat yang paling murah contohnya lah. Ya, kita pakai kerokan kuping. Ya kan, ngorekan kuping itu. Atau peniti lah yang murahan lagi. Itu peniti bisa muncul kira-kira ada sendirinya apa kagak? Kagak. Ya, ada yang punya ide, ada yang punya fikrah, ada yang punya usul. Ya, itu orang yang punya usul tentang peniti itu sangat brilian sekali itu. Kenapa? Ternyata peniti juga banyak apanya? Banyak manfaatnya. Ya, kita pernah berpikir kita membuat alat seperti peniti? Enggak pernah. Ya, kita hanya ngapain? Menikmati ya buah karya dari orang-orang yang punya apa? Ide-ide yang cemerlang atau brilian itu. Ya, kancing. Buat apaan sih kancing? Ya kita kalau pakai baju enggak dikancingin gimana? Ya kan? Nah, iya, itu hal-hal kecil tapi apa? Memberikan banyak
manfaat tuh. Ya, tuh. Baik. Wa amilus solihat. Ya, dia bukan saja membenarkan ya tentang adanya Allah dan mereka juga apa? Melakukan amal soleh. Ya, amal soleh Pak banyak. Ya, amal soleh bukan hanya sekedar sholat, ya, zakat, puasa, haji bukan. Ya, tuh setiap kebaikan itu akan ternilai amal soleh. Ya, kullu ma'rufin. Tuh, setiap kebaikan itu pasti ternilai amal soleh. Ya, tuh. Allati min jumlatiha. Nah, yang merupakan amal soleh dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, iqamatis shalah, ya, menegakkan salat. Apa maksudnya menegakkan salat, Pak? Salat bukan hanya sekedar kita dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban, bukan. Ya, seperti kita makan, Pak. Kalau kita makan tujuan buat ngenyangin mah gampang. Ya. Tapi kita harus benar-benar selektif makanan yang kita makan ini kira-kira manfaatnya buat menyehatkan kita apa kagak? Ya. Terus sholat juga bukan sekedar tunggang-tungging gitu. Ada aturannya. Ya kan? Ya sholat kan Nabi sudah katakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ustaz tuh kan kita nggak ngelihat Nabi sholat, kan ada sahabat. Ya, Ustaz sahabat juga kan kita nggak ngelihat, kan ada tabiin. Ya, tabiin juga nggak ngelihat, ada tabiin. Ya, tabiin juga ngelihat sampai kepada para ulama kita itu yang mengajarkan siapa? Bagaimana sholat yang benar sesuai apa? Yang dituntun oleh apa? Siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita Pak, kalau pengen hidup kita benar terarah, ya, dikontrol ame Nabi, ame Allah dan Nabi, ya, hidup kita baik selamanya, perbaiki sholat kita Pak. Ya, kita pengen hidup bahagia dunia, apalagi akhirat, perbaiki sholat kita dah. Ya, insya Allah kalau sholat kita ini benar, yang lain benar dah. Ya, karena kan ini sholat menjadi parameter. Ya, Nabi udah katakan Allah tidak akan menanyakan amal-amal yang lain sebelum ditanyakan tentang apanya? Sholatnya. Ya, Nabi katakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, tuh. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Ya, yang pertama dihisab bagi seorang hamba tentang apanya? Salatnya. Ya, in saluhat saluhal amalu kulluh. Ya, tuh. Kalau salatnya benar, ya, benar dalam arti syaratnya, rukunnya, ya. Kita perhatiin tuh, Pak. Syaratnya apa? Rukunnya apa? Rukun dalam kita salat, ketika sujud seperti apa? Ketika rukuk seperti apa? Ini saya bicara dalam kondisi keadaan normal ya. Ya, ada kan orang lagi rukuk juga ada nggak normal, lain lagi tuh. Itu namanya ada uzur. Ya, kan Nabi ngajarin ketika rukuk apa itu? Benar-benar luruskan pinggang kita. Ya, bahkan para ulama mengatakan, Nabi juga katakan, kalau kita lagi rukuk itu kita naruh gelas jangan sampai apa? Konclek atau tumpah. Ya, kalau masih miring tuh gelas berarti belum benar rukuk kita. Itu kalau dalam keadaan orang lagi benar-benar sehat. Ya kan ada orang udah mulai dah tuh namanya PU, ya faktor umur, ya ada aja kan ruku udah ya udah nggak sempurna dah, itu juga namanya maafu, dimaafin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama kita itu masih mampu, ya itu kita benerin. Kalau itu salah, kalau kita nggak tahu tanya, ya lagi sujud seperti apa sujud yang benar, ya tuh sujud apa aja tuh anggota yang harus ngentuk kepada tempat sujud kita, harus tahu anggota apa aja tuh yang harus ngentuk. Ya, jidat harus ngentuk gak? Ya, hidung harus ngentuk gak? Mulut harus ngentuk gak? Tangan harus ngentuk gak? Ya, itu harus kita tahu semua. Itu baru dikatakan aqamus shalah. Ya, tuh. Makanya kan Nabi bilang, banyak di antara umatku mereka sholat. Tuh. Tapi sedikit banget mereka yang apa? Benar-benar menegakkan sholat. Makanya tadi saya katakan tuh, orang sholatnya rajin tapi nggak merubah perilakunya tuh orang, ya lihat berarti ada yang nggak beres dari apanya,
salatnya. Ya, kita bilang bukan amal yang lain, salatnya dah. Ya, karena kan ini salat menjadi apa? Parameter as-salatu imaduddin. Salat juga merupakan apa itu? Ya, tiangnya agama. Ya, agama itu namanya tiang, Pak. Ya. Tuh, namanya tiang itu kan punya peran yang sangat apa itu? Dominan. Ya, yang sangat penting. Ya, tuh. Kalau udah nggak ada tiang sama sekali, ya, itu tiang-tiang lain itu ibaratnya itu amal soleh yang lain itu. Tapi untuk sholat nih tiang penyanggah yang tengah nih, ya, tiang kanan, ya, ambruk masih bisa berdiri bangunan meskipun doyong, ya, kiri ambruk masih bisa berdiri dah. Tapi ketika yang tengah-tengah itu yang menjadi inti daripada tiang bangunan itu hancur, bagaimana? Habis, nggak perlu dinuklir sama Iran, Pak. Ya, nggak perlu dibom sama pesawat tempur Israel, nggak perlu. Ya, itu hancur lebih daripada apa? Bangunan yang sebenarnya. Ya, tuh. Makanya sholat kita perhatiin. Wa atau zakah. Ya, begitu juga wa itaiz zakah. Ya, dia harus apa? Ingat bayar zakat. Bayar zakat. Ya, kita nyari duit, kita bekerja, jangan niat kita buat jadi orang kaya, jangan. Ya, kita niat nyari rezeki, nyari duit, tujuan kita biar bisa kita berbagi. Ya, biar bisa kita ngapain? Bayar zakat. Buat siapa itu zakat? Buat saudara-saudari kita yang enggak mampu. Ya, karena bisa jadi dari uang yang kita berikan kepada saudara-saudari kita itu akan merubah dia dari malas sholat menjadi apa? Rajin sholat. Ya, dari nggak mau ke masjid jadi rajin ke masjid. Ya kan? Itu, Pak. Ya, baik. Lahum ajruhum, ya, inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, nah orang-orang yang ya percaya kepada Allah, membenarkan Allah dan mereka beramal soleh, kemudian bayar zakat, ya. Nah, orang-orang itu bagi mereka kata Allah apa? Ajruhum inda rabbihim, akan mendapatkan galasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa sedikit pun takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak akan ada rasa sedih pun sedikit bagi mereka. Takut kalau sedekah, ya, takut kalau sholat lagi bisnis bakal hilang bisnisnya, nggak ada rasa takut, ya. Nah, emang kita udah ngejamin, saya katakan, emang kita udah jamin, Pak, kalau bisnis yang lagi kita kejar ini, ya, kita nggak tinggalin lantaran kita cuekin panggilan Allah, itu akan berhasil benar-benar? Belum tentu, ya. Harusnya kita yakin, yang memberi rezeki aja manggil sebentar, ya, masa kita nggak mau, kan gitu. Ya, ya sama aja kita, Pak, kita punya bos. Ketika bos kita manggil, kita cuekin, kira-kira itu bos kita ngapain? Marah nih karyawan gua tuh bengal banget ya, gua panggil nggak mau datang katanya. Kan begitu. Ya. Jangan Arab gua naikin gaji lu, gua berhentiin dikit lagi lu. Kan gitu. Ya, itu atasan. Ya, Allah pun demikian. Allah itu ya Allah. Ya, ketika kita kira ya Allah nanti kalau saya tinggal nih bisnisnya rapat begini penting apa? 1 M hilang ini. Itu kan setan yang memberikan rasa apa? Takut kepada kita. Ya, kita sedekah, jangan sedekah, mendingan lo enak healing semua, shopping, jalan-jalan kemana kayak itu, habisin yang banyak, habis cari lagi dah, ya, tuh. Tapi orang yang otaknya jalan secara keimanan, dia nggak akan menggunakan uang-uangnya itu untuk kesenangan dirinya aja, ya, tapi dia juga memikirkan siapa? Orang-orang lain. Kenapa? Dia ingat wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya, dan dari harta yang kamu miliki itu hakun, ada hak lisail, buat siapa? Buat orang yang minta, ya, wal marhum, dan juga buat orang yang apa? Ya, orang-orang yang membutuhkan. Ya, kenapa? Karena itu adalah hak mereka, dan uang itu adalah amanah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ailahum sawabuhum al-kamil fil jannah. Ya, mereka itu akan mendapatkan pahala yang sempurna nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu, ya, yaumal fazail akbar. Ya, dan mereka tidak ada rasa sedikit pun takut yaumal faza, pada hari yang sangat menakutkan.
Ya, padahal ketika hari itu adalah yaumun la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tuh orang tuh saat itu nanti ketika di padang mahsyar Allah kumpulin tuh kagak ada Pak orang yang apa itu? Ya, peduli sama orang lain. Ya, ingat sama temennya, jangankan orang lain, jangankan temen. Allah katakan lagi yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni kata Allah. Ya, saat itu tuh orang sibuk sama siapanya? Dirinya masing-masing. Ya, itu. Itulah yang dikatakan Allah itu, ya. Teman-teman baik kita yang dulu di dunia baik, Pak, nanti suatu saat akan menjadi musuh kita itu. Ya, tuh. Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun kata Allah. Teman-teman baik kita tuh dunia yang dulu baik banget sama kita, nanti bakal siapa? Jadi musuh kita. Kenapa enggak bisa memberikan bantuan apa-apa? Ya, lo kok bisa? Ya iya karena dia apa? Tidak pernah dalam bergaul tujuannya hubbukalillah enggak ada. Gue cinta sama lu, gue demen sama lu, gue bergaul sama lu karena Allah bukan. Ya, tapi tujuannya adalah apa? Dalam mengejar dunia. Tuh, ya. Terus sedikit lagi. Ya. Wala yahzanun ala ma fatahum fid dunya. Dan mereka pun tidak akan pernah merasa bersedih ala ma fatahum fid dunya terhadap apa-apa yang sudah hilang saat dia di dunia. Ya, hartanya udah habis, tapi enggak habis-habisan, berkurang, dia yakin pasti Allah ganti. Enggak dibalas di dunia, di akhirat. Enggak dibalas di akhirat, dikubur aja udah diapain? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya Pak dari dua ayat yang kita baca ini, ya, kita cari rezeki yang baik, yang halal, yang benar dan kita belanjain kemana? Ke jalan yang baik dan benar juga. Ya, mending banyak halal daripada dikit haram. Ya, mendingan banyak halal. Ya, jangan sampai sedikit dari yang yang haram. Nauzubillah min dzalik, udah sedikit haram lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita apa? Berada di jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu mendapatkan apa? Ya, taufik dan hidayahnya. Dan Allah akan apa? Memberikan kepada kita janji yang terbesar, yang terbaik berupa apa? Berupa syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wallahu a'la wa a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan dua ayat kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan.